Halo teman-teman, kalian sehat aja kan? Mudahan sehat aja ya, amin. Tidur masih sendiri? Haha, kasihan. Baiklah, kita akan merangkum film Tits 2007. Film ini bergenre horor dan komedi pada tahun 2007 yang ditulis oleh sutradaranya sendiri bernama Michelle Distension, yang dimana film ini menceritakan kisah seorang gadis yang memiliki gigi di dalam vaginanya. Kita samarkan aja ya vaginanya dengan surabi. Nah, gimana tuh? Seru kan? Oleh dari itu, break dulu ya teman-teman. Posisikan rebahan Anda, simetrikan celana dalam Anda, siapkan imajinasi Anda, dan selamat menonton. Film Tits 2007 ini bercerita tentang seorang remaja bernama Dawn yang diperankan oleh Jess Wexler yang aktif dalam organisasi atau komunitas bernama The Frames. Nah, perkumpulan ini tersebut merupakan sebuah grup yang berisi orang-orang yang memegang janji atau promise untuk tidak berhubungan intim sebelum menikah. Hal itu berlaku untuk anggota laki-laki dan perempuan di komunitas tersebut. Dan berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Toby yang diperankan oleh Hal Fleming yang memiliki prinsip dan pandangan hidup yang sama serta sama-sama masih puber. Kalian tahu arti puber? Oke, saya jelaskan. Pubertas itu adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ reproduksi mulai berubah fungsinya dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Nah, artinya proses menuju kedewasaan. Nah gitu. Oke, lanjut. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Toby menaruh hati kepada Dawn. Begitupun seorang Dawn, layaknya seorang wanita puber seusianya. Dan mulai bereksplorasi mengenai tubuhnya, termasuk organ reproduksinya. Meski begitu, Dawn tetap mengendalikan diri karena telah terkait janji bahwa tidak akan bercinta sebelum menikah. Meski begitu, layaknya manusia biasa, dan akhirnya tergoda untuk melakukan hubungan intim dengan Toby karena sangat terobsesi dan penasaran. Nah, disinilah masalah mulai terlihat. Dawn sebetulnya ingin melakukan, tetapi dia tetap memiliki kesadaran bahwa hal tersebut dilarang. Jadi sange saya nih. Anco! Karena Toby sedang on banget, sedangkan Dawn mulai menolak, maka itu artinya tidak ada konsen dari Dawn untuk melakukannya. Toby yang terus memaksa hingga Dawn panik, akhirnya kejadian tersebut terjadi. Dan kejadian yang tak terduga pun mulai bermunculan ketika Toby tiba-tiba bersimbah darah karena batang otongnya putus. Aduh, ngilu banget ya. Melihat hal tersebut, tentu Dawn jadi makin panik. Apalagi hal itu baru pertama kali ia lakukan. Dan akhirnya Toby menjauh dari tempat itu dan meninggal. Nah, di sini tidak diceritakan Toby meninggal karena apa. Yang jelas, Toby ditemukan di danau tersebut tenggelam. Entah karena dia putus asa karena otong yang putus, atau kehabisan darah karena Mr. Otong mengeluarkan cairan merah terus-menerus. Oke, lanjut. Dawn pun mencari tahu di internet dan akhirnya ketemu sebuah artikel mengenai mitos surabi dentata, yaitu surabi yang memiliki gigi. Berbekal rasa penasaran, akhirnya Dawn meneruskan kondisinya tersebut ke sebuah klinik. Dan naasnya, dokter yang menanganinya adalah seorang laki-laki dan lagi-lagi ingin iseng-iseng saat memeriksa kondisi surabinya. Tentu saja hal itu tidak disertai konsen dari Dawn, yang berakibat jari-jari dokter tersebut akhirnya putus saat nekat dimasukkan ke surabinya Dawn. Mamam. Dan pada saat itu juga, Dawn kabur dari tempat tersebut. Ketika berada di jalan, tanpa sengaja, dia melihat mobil yang mirip dengan mobilnya Toby. Tanpa pikir panjang, dia bergegas untuk kembali ke tempat di mana kejadian pertama itu terjadi.
Ketika dia berada di tempat itu, beberapa polisi dan detektif sedang melakukan pencarian. Akhirnya, Toby ditemukan dalam keadaan telah meninggal. Dengan perasaan bersalah dan kembali mengayuh sepeda untuk menjauh dari tempat tersebut. Seperti anak remaja pada umumnya, ketika ada masalah pasti mencari seorang sosok untuk diajak bicara. Akan tetapi, ibu dan ayahnya Dawn tidak dalam keadaan siap untuk mendengarkan Dawn. Ibunya pingsan, ayahnya masih bekerja. Dan anehnya, dalam keadaan pingsan pun, kakak tiri Dawn tidak peduli. Dia tetap berganjotan dengan pacarnya di kamar tersebut. Asu bener tuh. Emang apa sih nggak boleh? Setelah kejadian tersebut, akhirnya Dawn tahu kebenarannya, bahwa kakak tirinya adalah orang yang jahat karena membiarkan ibunya koma. Kemudian Dawn pergi ke rumah sahabat laki-laki yang juga sangat mengagumi Dawn. Bahkan, selalu membayangkan bisa menggenjot Dawn, karena Dawn seorang perempuan yang masih perawan. Dia bernama Elliot. Terkejut karena apa yang difantasikannya mungkin akan terjadi malam ini. Segala persiapan telah dilakukannya untuk menjalankan aksinya. Obat tidur menjadi bahan yang ia lakukan untuk membuat Dawn tidak sadar ketika ingin digenjot dan diobok-obok oleh Elliot. Mereka pun melakukan pergenjotan tersebut, di mana Dawn menceritakan bahwa surabinya sangat berbahaya, tetapi Dawn mengatakan bahwa ada seorang pahlawan yang dapat mengalahkan surabi bergigi tersebut. Elliot pun dengan pedenya mengaku bahwa dia seorang pahlawan. Alhasil, tidak terjadi apa-apa. Mereka sangat menikmatinya. Malam pun berlalu. Kini Dawn ingin ke kantor polisi, tetapi Dawn dan Elliot masih sange dan melakukan kembali dong. Akan tetapi, kali ini berbeda. Ketika Dawn mengetahui perbuatan Elliot menggenjot dia hanyalah sebagai taruhan dengan temannya, dan akhirnya gigi tajam surabinya Dawn memberikan pelajaran yang sangat berharga. Mamam. Shin pun diperlihatkan kepada Dawn, ayahnya dan seorang perempuan cantik, di mana ia adalah pacar dari kakak tirinya Dawn, yang pada saat itu menceritakan hal yang sebenarnya. Ibu dan sebenarnya meminta tolong untuk dibawakan ke rumah sakit, tetapi kakaknya mengabaikannya. Bahkan ayahnya sendiri menjadi korban terkaman anjing yang dipelihara kakaknya Dawn, karena berani mengusir dari rumah tersebut. Dawn pun kembali ke rumah tersebut untuk memberi pelajaran kepada kakak tiri yang jahat, dan berias untuk mempercantik diri terlebih dahulu, agar bisa menarik perhatian kepada kakaknya untuk digenjot. Dan pada kenyataannya, kenapa kakaknya bersifat seperti itu? Karena dia sebenarnya mencintai Dawn, akan tetapi ayahnya menjadikan dia Dawn sebagai adik. Oleh sebab itu, sangat marah kepada orang tuanya. Tanpa berlama-lama dan menggoda kakaknya untuk berhubungan. Dan di mana pada saat itu juga akan memberi pelajaran dengan cara menggigit Mr. Otongnya dengan surabi bergigi. Kakaknya pun dengan senang hati melayaninya. Dan pada akhirnya, ya, Mr. Otong putus dan dimakan oleh peliharaannya sendiri. Pada akhirnya Dawn pergi dari rumah tersebut meninggalkan kehidupannya sekarang. Film pun tamat. Ending yang menyeramkan. Oke teman-teman, hal yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah marilah menjaga keperawanan dan keperjakaan. Apabila tidak kuat, gunakanlah sabun agar tidak membuat rugi orang lain. Hehe. Tonton aja film fullnya agar mendapatkan sensasi dan imajinasi kalian, karena film alur pasti berbeda dengan yang asli. Jangan lupa subrek, nyalakan lonceng, dan like. Oke teman-teman, biar gue semangat lagi, subrek ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.